Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan workshop penyusunan kurikulum MBKM bagi program studi Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama kembali di ruangan yang sama dalam agenda penyusunan kurikulum MBKM Universitas Pahlawan. Soal pendidikan sangat tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu hamba yang beruntung dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mengawali rangkaian kegiatan workshop kita pada hari ini, sejenak kita dengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Bapak Dr. Mustari Indra Daulay MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring malam turun ke lembah, lalu hinggap di pucuk bulu. Seiring salam dan senyum sumringah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Wulandari MSI dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau, yang sebenarnya di tahun 2021 sebelum Universitas Pahlawan mengenal MBKM, kita sudah berdiskusi dengan prodi biologi di kampus Bangkinang, dan hari ini kita akan berdiskusi kembali karena prodi biologi FKIP Undri tiap tahunnya selalu mendapatkan dan memenangkan hibah MBKM dan angkanya fantastis. Dan ini perlu kita belajar kepada program studi FKIP Undri. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ibu Dr. Nurmalina MPD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik ada Bapak Emon Asriadi, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis yang diwakilkan pada sore hari ini oleh Bapak Fahri PhD, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Ketua-Ketua Prodi hadir, Ketua Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris hadir, juga Ketua Prodi Pendidikan Pendaskesrek hadir, juga Pendidikan Matematika, juga ada Prodi dari Fakultas Teknik, ada Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknik Informatika, dari Kesehatan juga hadir rekan-rekan kita dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, dan Bapak Ibu dosen-dosen di lingkungan Universitas Pahlawan yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya, khusus dalam penyusunan kurikulum MBKM di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Selanjutnya selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentu syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian kelak. Pertama, kami sampaikan juga permohonan maaf dari Pak Rektor karena tidak berhalangan hadir pada hari ini di tengah-tengah kita, sebab ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Pak Rektor hari ini bertemu dengan BRIN di Jakarta untuk menindaklanjuti groundbreaking desain kebun atau botanikus, ya, kebun raya Universitas
pahlawan Tangku Tembusan. Nah, ini dia dari Bu Sri UP sekarang lagi mempersiapkan kebun raya sebagai wujud dalam rangka menjaga lingkungan ini. Jadi Pak Rektor sekarang sedang di BRIN karena kemarin sudah groundbreaking dengan BRIN dan sudah menandatangani kesepahaman MOU, maka tindak lanjut desainnya insya Allah hari ini bersama dengan Pak Rektor. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini mendiskusikan penyusunan kurikulum MBKM yang telah kita laksanakan dengan 4 kali FGD yang sudah kita lakukan. Hari ini FGD yang keempat kalau saya tidak salah ya. Kita mulai FGD yang pertama dulu di ruangan ini, dan FGD yang keempat di ruangan ini juga 2, 3, dan 4 di ruangan yang sama. Tapi jangan pula sama hasilnya. Ya kan, kalau dulu penyusunan diawali di ruangan ini, ruangannya sama, hasilnya sama, berarti belum ada peningkatan. Tapi belajar dari yang kita telah susun, draft yang telah disusun oleh prodi-prodi di FGD kita yang ketiga, insya Allah hari ini kita bisa finalisasi dan kita bisa matangkan. Tentu nanti dengan kita berdiskusi bersama Bu Dr. Sri dan mendapatkan masukan-masukan sehingga apa yang telah kita laksanakan dapat lebih sempurna dan siap kita implementasikan nantinya. Dalam hal ini kami juga mengimbau kepada kita semua bahwa MBKM ini merupakan hal yang mutlak dan sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pemerintah, bahwa setiap kampus itu mesti melaksanakan MBKM ya. Universitas Pahlawan kampus yang penuh pesona, banyak prestasi dan kerja nyata. Hari ini kami sangat berbahagia Bapak Ibu berkenan hadir bersama-sama kita dalam diskusi MBKM. Oke, jadi Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan. Ada titipan pantun juga dari Pak Rektor. Jadi kalau tidak saya bacakan tapi jalankan amanah. Nah, itu dia. Ya, melati kuntu indah warnanya, dipetik Ibu Dekan Epkip di dalam tangan. Mari kita terus berkarya untuk MBKM yang membanggakan. Beli baju baru untuk hari raya, baju dibeli bersama Adinda. Agar MBKM UP terus berkarya, mari kita terus bekerja sama. Sebagai penutup, Bapak Ibu, Pak Masrul pergi ke Madiun, naik bentor bareng namanya. Pedoman MBKM UP akan segera tersusun, tinggal kita realisasikan bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, agar kegiatan kita bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, sejenak kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Joni MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir wa ya qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad
وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الناجحين والصابرين والصالحين في كل امتحاناتنا في الدنيا والآخرة. اللهم سهلنا في هذا الأمور في الندوة MBKM يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة أعداءك أعداء الدين يا الله يا رب العالمين. اللهم انصر كل مجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk pada agenda inti kita pada hari ini. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Wulandari MSI. Beliau adalah Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara. Saya grogi tidak bisa berpantun. Pantunnya hebat ya. Kita tidak usah berpantun aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen dan juga Ibu Dekan, Bapak Wadid 1 dan juga Bapak Ketua LPPM dari Universitas Pahlawan. Terima kasih sekali Bu Nur yang telah memberikan kesempatan pada kami di program studi pendidikan biologi untuk berbagi atau sharing lah ya nanti dengan Bapak Ibu terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya kemarin yang dihubungi oleh Bu Nur itu adalah profil. Namun profil kemarin tiba-tiba mau telepon kami yang kebetulan saya juga ada kegiatan di Grand Elite untuk akreditasi internasional. Kemudian saya buru-buru karena profil tidak mau mengatakan ada acara apa gitu ya. Akhirnya saya buru-buru ke kampus, ternyata beliau menyerahkan kegiatan ini kepada saya yang kebetulan telah beberapa kali kita mendapatkan kegiatan MBKM. Karena Bu Nur mintanya secara teknis, beliau konsep-konsepnya bisa, tetapi kalau teknis mungkin kurang menguasai, artinya menugaskan kepada prodi untuk bisa berbagi pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu, kebetulan program studi pendidikan biologi ini untuk kegiatan MBKM itu alhamdulillah kita telah mendapatkan hibah dari kementerian atau dari Bilmawa itu sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, jadi mungkin oleh kementerian mengapa kita mendapatkan setiap tahun karena kita sudah ada riwayatnya mungkin. Nah, riwayat yang kami dapatkan waktu itu kita mendapatkan dana 65 juta itu untuk penyusunan kurikulum aja Bapak Ibu. Jadi kita dapat dananya 65 juta berturut-turut. Nah, itu untuk penyelesaian kurikulum. Jadi kurikulum itu MBKM kemarin kita rata-rata menghabiskan dana 120 juta untuk menyusun kurikulum. Kemudian untuk implementasinya kemarin kami mendapatkan dana dari Bilmawa 175 juta. Itu untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah Bapak Ibu nanti buat.
Kemudian tahun 2023 ini, alhamdulillah program studi pendidikan biologi di kami juga mendapatkan hibah PKKM tadi. Kepanjangannya malah lupa jadi. Program kompetisi kampus merdeka, sama juga dengan yang telah didapatkan dari Universitas Pahlawan. Prodi kami mendapatkan dana hibah sebesar 1M590 juta. Ya, jadi untuk tahapan ini Universitas Riau itu 3 program studi, 1 ISS. Jadi ISS Universitas itu dapat program studi pendidikan biologi, program studi statistik, program studi teknologi pangan. Jadi ada 3 program studi. Yang kemarin di tahun 2023 ini UNRI mengajukan dari prodi-prodi ke universitas itu ada 15 program studi, disaring universitas menjadi 7 program studi, kemudian 7 itu yang dilaporkan ke bersaing secara nasional, 3 yang lolos. Nah, jadi prodi kami, kemudian tadi statistik, kemudian teknologi hasil pangan. Nah, jadi bersamaan Bu Nur, jadi saat ini saya juga baru panas dingin untuk mempertahankan atau untuk mempertanggungjawabkan sebesar itu. Tapi sebesar itu tuh alat dan juga pengembangan dari kurikulum. Kurikulum itu harus mengarah ke internasional. Jadi kurikulum MDKM ini ke internasional. Itu yang permintaan dari PKKM yang telah kami susun. Maka untuk saat ini program studi kami akan menuju ke lembaga ASIIN dengan menggunakan kurikulum OBE yang terintegrasi dengan MBKM. Nah, karena bertahap Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Tentu karena Universitas Pahlawan ini kan baru. Saya salut masih muda-muda semuanya, sehingga nanti tahun 2024 ini sudah ada hibah Bapak Ibu. UNRI juga sudah memanggil semua prodi untuk berkompetisi tingkat universitas, nanti disaring tanggal 15 November, baru nanti prodi mana itu nanti ke arah nasional. Mungkin nanti melalui Dekan dari Universitas Pahlawan membuat lagi, bukan universitasnya, tapi masing-masing prodi membuat lagi. Tergantung dari jumlah mahasiswa, karena UNRI sudah banyak, maka kita masuk ke Liga 1. Maksimal dana 2M. Tapi 2M tentu terpotong sehingga kami kemarin mendapatkan 1M590 juta. Pusing juga Bu, uangnya tidak ada Bu. Tulisannya besar tapi uang tidak di tangan kita karena harus masuk ke tender dan sebagainya. Tapi kita dapat pengetahuannya Bapak Ibu. Oke, itu sekilas tentang kami. Nah, jadi Bapak Ibu untuk penyusunan kurikulum ya Bu Nur ya, ini sudah kami lakukan. Ini kurikulum kami Bapak Ibu. Nanti kalau memang dibutuhkan nanti bisa kami kasih softnya. Nah, tentu kalau kita mengacu ke MBKM itu kan memang 20 SKS ya Bapak Ibu ya. Nanti sudah tersebarkan di situ. Kemudian kita juga mengakomodir dari kementerian sebenarnya. Nah, nah Bapak Ibu sekalian, ini yang akan Bapak Ibu siapkan. Saya langsung aja. Terutama memang kurikulum itu harus ada Bapak Ibu. Nah, kurikulum itu harus Bapak Ibu lengkapi. Jadi tidak hanya kurikulum, tetapi dilengkapi sebagai panduan untuk mengimplementasikan kurikulum nanti ini. Nah, jadi kalau kurikulum sudah ada, nanti tentu dari masing-masing prodi ini akan membuat panduan-panduan lah. Ya, jadi panduan yang telah kita buat misalnya tentang SOP kegiatan MDKM secara keseluruhan. Dasarnya apa? Dasarnya kurikulum. Sehingga kurikulum kita sudah ada, kita nanti membuat standar operasional, prosedur, pelaksanaan MDKM dari masing-masing program studi. Itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah panduan kegiatan MDKM. Jadi panduan kegiatan MBKM yang dipilih dari masing-masing prodi. Dari 8 kegiatan MBKM yang ditawarkan oleh kementerian, itu tentu dari masing-masing prodi tidak akan bisa melaksanakan ke-8-nya. Ya,
Jadi di prodi kami itu hanya 4 Bapak Ibu. Kita tidak bisa melaksanakan sampai 8, tergantung dari karakteristik program studinya masing-masing. Kalau bisa 5 boleh, ya minimal 2 lah Bapak Ibu. Apa mula mungkin kurikulum Bapak kalau Bapak sampai 8 itu stres pula ya. Kan itu. Kami mau menuju karena nanti rekonstruksi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dokumen kerjasama. Dokumen kerjasama ini sangat penting di dalam kegiatan MBKM. Karena setiap kegiatan mahasiswa kita yang akan melakukan kegiatan di luar kampus, nah tentu itu harus ada kemitraan. Maka kemitraan itu sudah dibangunnya Bapak Ibu. Nah, membangun kerjasama tentu tergantung dari masing-masing prodi itu kegiatannya apa, kan gitu. Itu harus ada Bapak Ibu sehingga dokumen-dokumen ini akan dijadikan sebagai legalitas dari prodi untuk bisa melaksanakan kegiatan MBKM. Nah, kemudian tentu prodi akan membuat SOP, akan membuat panduan implementasi, akan bisa membuat dokumen kerjasama. Tingkat universitas itu juga harus ada panduan pelaksanaan kegiatan MBKM. Jadi prodi ini ada payungnya. Payungnya tentu adalah universitas. Nah, kan itu. Jadi kemarin itu terelaborasikan Bu, jalannya itu 2. Jadi karena memang MBKM baru sehingga universitas juga gerak, program studi juga gerak, fakultas. Jadi kita tidak bisa, jadi kita harus punya payung hukumnya di tingkat universitas terkait dengan MBKM. Nah, di Universitas Riau MBKM itu sekarang sudah ada masuk di dalam LPPMP, bukan LPPM ya, LPPMP, Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan. Jadi sudah ada koordinator MBKM. Nah, melalui koordinator MBKM itulah semua kegiatan-kegiatan MBKM termasuk dokumen-dokumen dan sebagainya itu kita bekerja sama dengan koordinator MBKM yang di bawah LPPMP, bukan LPPM, untuk mutu pendidikan. Jadi mungkin nanti di Universitas Pahlawan LPPMP-nya itu menambah koordinator satu lagi MBKM sehingga nanti kegiatan MBKM itu bisa kalau ada misalnya terkait dengan indikator kinerja utama PT untuk penilaian universitas itu sudah ada kamarnya, kan itu. Nah, untuk sistemnya sendiri kami di UNRI masih juga berbenah Bu Nur. Jadi belum cycle, tapi berbenah. Jadi di fakultas kami sistemnya juga masih semi manual dan juga sudah IT, sehingga mahasiswa yang mengambil MBKM itu akan berbeda dengan mahasiswa yang reguler. Nah, jadi dia ada kamarnya, kamar untuk mahasiswa mengambil MBKM. Jadi pada saat penulisan KRS itu memang kita masih semi manual, itu dikoordinir oleh program studi, nanti memasukkan SKS mata kuliahnya itu masuk ke kamar MBKM, sehingga mahasiswa kami yang mengambil MBKM mata kuliah yang diambil dalam kurikulum itu lebih dari 144 SKS. Karena kan S1 boleh 144 sampai 158 ya. Nah, jadi kita bisa mengambil lebih dari 144. Nah, kan itu Bapak Ibu. Nah, kelebihan dari kurikulum MBKM ini, mata kuliah pilihan Bapak Ibu itu harus banyak. Itu satu tuh. Jadi mata kuliah pilihannya itu dibanyaki yang akan mendukung kegiatan MBKM dari masing-masing program studi. Nah, sehingga nanti kalau mahasiswanya mengambil MBKM boleh aja. Mahasiswa kami ada yang 150, 155, enggak apa-apa. Tapi tidak melebihi aturan SKS dari kementerian itu. Gitu. Dokumen-dokumen nanti ya, ini enggak usah ragu ya, kurikulum.
loncatin aja. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, di dalam membuat kurikulum dasarnya sudah ada ya Bapak Ibu. Mungkin kita ada profil, nanti ada landasan hukum dan sebagainya. Tapi tentu Bapak Ibu dalam memilih kegiatan MBKM itu dasarnya adalah profil. Profil kita di prodi kita apa? Misalnya kalau kami kan pendidik, kemudian peneliti, kemudian bioedupreneur. Artinya bahwa mahasiswa kita ini diberi lulusan kami itu mempunyai jiwa berusaha lah, mempunyai peluang usaha. Jadi ada tiga profil yang ada di dalam kurikulum kami. Kemudian ini 8 kegiatan MBKM. Nah dari 8 mungkin kalau sekarang sudah ditambah ya Bu, jadi di kementerian. Tapi kami masih menggunakan 8 ini aja. 8 MBKM itu dari universitas itu memang mahasiswa itu melaksanakannya di semester 5, 6, dan 7. Jadi sudah diplot di 5, 6, dan 7 ini mengikuti pola yang ada di MBKM. Nah, maka Bapak Ibu di dalam penyusunan kurikulum nanti di semester 5, 6, 7 itu mahasiswa sudah dibebaskan untuk bisa belajar di luar program studinya. UNRI memang di MBKM ini kan ada 1 semester belajar di dalam perguruan tingginya, kemudian 1 semester bisa belajar di luar program studi kan itu. Nah, UNRI sendiri untuk di luar program studi di dalam universitas itu kurang dijalankan Bapak Ibu. Kan ada 2 tuh. Jadi mahasiswa kita belajar di luar program studi tetapi masih di dalam 1 universitas. Satu lagi belajar di luar program studi memang di luar universitas. Yang belajar di luar program studi di dalam universitas itu memang tidak dijalankan. Jadi kita mengambil langsung yang di luar universitas. Nah itu jadi semester 5, 6, 7. Nah, prodi kami Bapak Ibu ini, kami dari 8 itu memilih pertama kali itu ada 4 Bapak Ibu, nanti bisa berkembang Bapak Ibu ya, ada 4. Ada proyek di desa, ada asistensi mengajar sesuai dengan profil kita tadi Bapak Ibu, ada pertukaran mahasiswa, ada penelitian dan riset. Ada 4 yang kita pilih. Kemudian di tahun 2023 ini kami tambah 1 lagi Bapak Ibu, magang. Ya, jadi kami mahasiswa kami itu mempunyai 5 alternatif pilihan yang dia bisa pilih untuk kegiatan MBKM. MBKM ini sekali lagi Bapak Ibu bukan pemaksaan mahasiswa harus mengikuti MBKM, tidak. Tetapi program studi memfasilitasi mahasiswa untuk bisa belajar di luar program studinya dengan tentu saja dia akan mengembangkan keterampilan umum yang diminta oleh kualifikasi kurikulum nasional Indonesia tadi Bapak Ibu. Dia bisa bersifat tanggung jawab, adaptif, inovatif, kreatif, kan itu Bapak Ibu yang diminta. Kemudian inovasi dan sebagainya. Jadi sikap dan keterampilan umum KKNI itu sebenarnya MBKM ini yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kalau kita baru pemula, tentu dalam kurikulum itu kita tidak bisa 8 agenda kegiatan akan kita laksanakan, nanti prodinya bingung Bapak Ibu desain kurikulumnya itu. Nah, pilihlah kira-kira kegiatan apa yang sesuai spesifik dengan prodi kita. Nah, kan itu. Silahkan dari 8 itu dipilih. Kami memilihnya sekarang tambah 1 lagi magang Bapak Ibu. Mengapa? Karena konsekuensinya Bapak Ibu harus menyiapkan tempat untuk mahasiswa ini di luar prodi kita. Misal kalau proyek di desa, kuliah
kerja nyata. Tentu Prodi harus membuat MOU, Prodi membuat PKS dan MOU. Nah, kami sudah bekerjasama dengan Kabupaten Kuansing misalnya Prodi ya. Kemudian nanti Prodi bekerjasama dengan KPPM yang ada di universitas. Banyak kerjaan Prodi Bapak Ibu kan gitu. Supaya mahasiswa kita nanti untuk turun di lapangan tentu dia punya legalitas. Kalau tidak ada MOU itu repot, kan gitu. Jadi dokumen kerjasama itu lumayan Pak Prodi nanti. Itu tidak ada dana Pak, keliling-keliling mencari lobby dengan itu, ya. Yang terakhir aja kami tahun 2023 kemarin Gubernur, kami melobi RAPP untuk bisa anak kami magang. Itu pun targetnya jadi mundur karena tidak segampang yang diperkirakan karena RAPP sudah tingkat global, internasional dan sebagainya. Jadi kita harus pandai-pandai bisa bertemu dengan manajernya dan sebagainya untuk membuat MOU-nya. Itu pun hanya dibatasi mahasiswa kami bisa masuk ke RAPP itu hanya 5 mahasiswa. Kami mengadakan kerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia di Medan. Itu juga agak susah juga. Jadi kita sudah mengarah ke lembaga-lembaga ini. Jadi tidak mudah kita bisa mengerjakan MOU di industri itu tidak gampang. Itu sudah kita rasakan prodi-prodi itu untuk kita bisa menjalin kerjasama. Jadi kita tidak usah mulu-mulu Bapak Ibu, bahkan gitu. Ya, jadi kami, tapi alhamdulillah kemarin tembus juga hanya 9 mahasiswa yang bisa kita hantarkan ke Medan. Kemudian 5 mahasiswa yang kita hantarkan ke RAPP. Ada 1 lagi mahasiswa sampai ke Mula Warna. Sehingga, nah, pertukaran mahasiswa karena kemarin daring, kita masih enak Bapak Ibu hibrid. Kita tidak ada dana keluar. Kita masih bisa online. Artinya kita bekerjasama dengan UNS. Jadi pembelajaran saling tukar. Mahasiswa kami mengambil mata kuliah yang ada di sana, mahasiswa dia mengambil mata kuliah yang ada di kita, gitu. Itu masih bisa kita laksanakan. UNS kami kemarin, kemudian di IKIP Medan, gitu ya. Itu kan ada MOU Bapak Ibu. Penelitian riset, dan ini kami melakukan dengan lembaga-lembaga karena kami biologi, ya tentu ada lembaga-lembaga yang kami gunakan untuk tempat untuk risetnya. Jadi kegiatan MPKM itu Bapak Ibu untuk bisa diimplementasikan nantinya tentu legalitasnya diperhatikan MOU dan PKS kan gitu. Itu di prodinya ya Bapak Ibu. Nah, tingkat universitas, tingkat fakultas, kemudian prodi. Mana yang tingkat fakultas? Misal kita MOU-nya tingkat fakultas, misal dengan Malaysia atau dengan apa, nanti prodinya PKS kan gitu. Jadi harus ada, atau langsung di prodi kami juga saya langsung melakukan kerjasama dengan RAPP, tapi nanti adikan kami merestui memahami jadi menjadi MOA-nya fakultas, kemudian PKS-nya prodi. Nah, untuk di kelapa sawit itu tingkat universitas Bapak Ibu. Jadi tingkat universitas kerjasama dengan PKS-nya Medan, kemudian payungnya ada nanti di fakultas, baru nanti prodi PKS kan itu. Jadi memang lumayan Bapak Ibu untuk mengurus kerjasamanya. Asistensi mengajar ini kalau buat kami karena memang kami sudah lobby anak-anak gampang, sehingga ini di SMA yang ada di Pekanbaru itu semuanya lewat dinas. Jadi MOU-nya nanti lewat dinas provinsi karena kita SMA, kemudian dinas kota, baru nanti PKS-nya ke masing-masing sekolah. Sehingga anak kita bisa masuk ke SMA 1, SMA tergantung yang dua, tergantung. Tapi harus ada dari dinas provinsi, kemudian dari kota, kemudian masuk ke sekolah. Itu harus ada dokumen kerjasamanya. Kemudian kami kemarin tahun ini besok Bu, mungkin saya hari Selasa monitoring evaluasi ke Dumai. Jadi kami sudah mengarah ke Dumai. Ada 5 SMA di Dumai yang kami gunakan untuk asistensi mengajar. Ada dan pemilahan. Jadi ada 30 mahasiswa kami sudah ada di Dumai dan sudah ada di pemilahan. Jadi kami bekerjasama MOU dengan SMA 1 Dumai, SMA Basma, SMA 2 Dumai, SMA Bingsu dan sebagainya.
Nah, kemudian di Tembilan juga ada SMA 1. Itu dasarnya juga dari Duda, juga ada dari SMA. Sehingga memang prodi Bapak Ibu prodi ini yang harus gercep lah Bapak Ibu. Bukan dari universitas Bapak Ibu. Kalau kita menunggu tingkat universitas, itu MBKM tingkat prodi tidak bisa dijalankan. Itu pengalaman dari kami. Sehingga prodi lah yang mencari-cari, baru nanti kalau sudah dapat lapor ke atas, jadi bisa bottom dari prodi dulu, kemudian dilaporkan ke mana, dilaporkan ke tingkat atas. Karena kurikulum ini nanti tanda tangannya adalah rektor, kan itu, ya. Jadi itu pengalaman kami Bapak Ibu. Ini persiapan, ini implementasinya sudah kami laksanakan Bapak Ibu. Nah ini kami ke UNS, kami ke tanda tangan, contoh-contoh aja Bu ya, ke Surabaya dan sebagainya. Nah, penyusunan kurikulum Bapak Ibu tentu tetap kita mengikuti aturan, kurikulum itu. Nah di Universitas Riau Bapak Ibu itu sebarannya ini ada mata kuliah wajib umum, kita ada 8 SKS, mata kuliah MKU ada 12 SKS, mata kuliah umum fakultas itu ada 14 SKS. Kemudian ada 34 SKS itu mata kuliah di luar prodi. Kemudian di prodi itu ada 110 SKS. Nah, kemudian Bapak Ibu ini pengelompokannya tergantung dari fakultas pahlawan seperti apa. Kalau kami kan ada MKKPP, kemudian MKBP, kemudian MKBK, lalu MKBK juga. Nah, ini juga harus dielaborasikan di dalam kurikulum kita, Bapak Ibu. Kami juga tidak tahu, mungkin mata kuliah wajib umum kalau kami misalnya kan bahasa Indonesia, PPKN gitu. Itu harus dielaborasikan. Nah, penyusunan kurikulum Bapak Ibu ya, kita langsung aja ya. Nah ini mata kuliah langsung kalau kita di kurikulum Bapak Ibu panjang. Jadi di semester 5 Bapak Ibu kami sudah memplotkan nih untuk kurikulum MBKM. Pertama kali kami memang mengambil yang mudah Bapak Ibu, yang structure, bukan yang non structure, karena nanti penilaiannya itu agak repot. Karena ini kami pemula, kemarin kami masih menggunakan ini Bapak Ibu, tapi berkembang. Ya, kurikulumnya aja ya. Nah, ini kurikulum yang sudah kami susun. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kurikulum kami langsung aja. Kurikulum kami masih menggunakan istilahnya kurikulum 2020, berbasisnya itu kita outcome based education, kemudian mendukung MBKM. Ini yang kurikulum kami yang kami tawarkan kemarin juga di dalam PKKM. Ini juga masuk menjadi lampiran. Ini belum. Nah ini nanti ini kami dalam rangka merekonstruksi Bapak Ibu, ini menuju ke internasional, tapi belum sempat Bu Nur. Nah ini tapi ini kurikulum yang kami laksanakan sekarang ini. Nah kurikulum yang kami susun Bapak Ibu yang mendukung MBKM ini langsung aja kita praktisnya Bapak Ibu ya. Prodi kami juga alhamdulillah kemarin kita sudah unggul Bapak Ibu ya dari Lamdi. Di Januari kemarin kita diakreditasi di AL, kemudian alhamdulillah kita sudah unggul Bapak Ibu. Nah ini kurikulum kita yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu ada judulnya, kemudian ada tim pengembangnya. Nah tim pengembang ini tentu harus ada SK Bapak Ibu. Ini nanti pengembang itu siapa yang menuliskan kurikulum, itu di SK-kan oleh dekan. Atau bagusnya juga tingkat universitas bagus juga. Jadi penulis kurikulum nanti di SK-kan, bisa dekan atau rektor. Silakan Bapak Ibu. Nah nanti biasanya ada kata pengantar Bapak Ibu. Nah kemudian ini harus ada identitas prodi, kemudian ada evaluasi kurikulum dan tracer tadi,
kemudian ada landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, rumusan visi, misi, tujuan program studi, karena Bapak ini kan kurikulum ya, profil lulusan program studi, kemudian CPL, capaian pembelajaran, tentu disesuaikan karena kami sudah OBE ya, tentu terkait dengan OBE, kemudian hubungan CPL dengan bahan kajian, kemudian ada peta kurikulum, lalu ada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum inilah nanti yang kegiatan MBKM-nya itu akan nampak. Kemudian di program studi pendidikan biologi kurikulumnya satu Bapak Ibu, tetapi ini digunakan untuk mahasiswa yang tidak mengambil MBKM dan ada mahasiswa yang mengambil MBKM. Jadi kita tetap satu di dalam satu kurikulum ini. Kemudian karena ini ada tambahan, maka ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kurikulum kami Bapak Ibu. Identitas prodi biasa nanti Bapak Ibu ya tuliskan. Oke. Kemudian evaluasi Bapak Ibu. Evaluasi kurikulum ini perlu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu karena ini sudah dalam rangka menyusun Bruno, jadi nanti kalau ada akreditasi apa itu tidak usah diubah lagi gitu. Jadi dalam menyusun kurikulum itu ada evaluasi kurikulum. Nah, baik mau yang internasional maupun tidak itu ada tracer lah. Jadi nanti kita di dalam penyusunan profil itu dasarnya adalah tracer dari masing-masing program studi tadi, kan itu. Jadi ada data-data tentang tracer ya yang dilakukan oleh program studi. Nah ini kami ada mungkin data alumni seperti apa, kemudian stakeholder kita seperti apa gitu. Itu ada di situ Bapak Ibu. Ini mahasiswa kita yang setelah lulus itu bekerja di mana dan sebagainya. Setelah itu baru kita bisa setelah itu kita landasan ada ya Bapak Ibu ya, ada landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologis, kemudian ada landasan psikologis. Nah itu kemudian ada landasan historis, ada landasan yuridis. Nah jadi Bapak Ibu ini harus terpenuhi nanti di dalam kurikulum masing-masing program studi Bapak Ibu. Nah ini setelah kita bisa evaluasi kurikulum dan landasan tentu Bapak Ibu sudah sama itu nanti landasan sama lah antara prodi-prodi itu kan nanti dibedakan aja di landasan tentang hukum ini bisa sama Bapak Ibu kan, misalnya standar nasional pendidikan, kerangka kualifikasi nasional pendidikan, standar konsorsium masing-masing. Mungkin kalau di PAUD mungkin konsorsium PAUD, kalau di bahasa ini mungkin ada konsorsium apa, itu nih hampir sama Bapak Ibu untuk ini dari masing-masing prodi. Kemudian kita baru ada visi universitas, visi fakultas, kemudian visi program studi. Nah, karena kami kemarin di Lamdik Bapak Ibu, ini ada visi keilmuan. Nah, kan itu. Jadi kalau nanti akreditasinya ke lembaga akreditasi, misalnya ada dari FKIP dan sebagainya, nah itu nanti ada visi keilmuan. Tambahkan aja Bapak Ibu. Kan itu. Visi, nah visi misi ya, tujuan program studi. Ini lalu profil lulusan. Ini lalu capaian. Nah, Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Nah, kalau yang tidak ke internasional, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau ke internasional, capaian pembelajaran atau PLO ya, program learning outcome-nya. Nah, ini jumlahnya hanya 8 sampai 15. Kalau kita mau ke internasional. Tetapi kalau kita tidak ke internasional, kita mengikuti standar kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Nah, ikutin itu, ya. Tapi Bapak Ibu, untuk tahun 2024 kemarin dari keputusan kementerian itu kan nanti terakreditasinya itu kan ada 3 nih.
akreditasi unggul dan akreditasi internasional. Itu SK-nya mulai berlaku katanya tahun 2024. Jadi kalau program studi itu merasa bahwa aku tidak sanggup ke unggul, berarti nanti mendaftarnya di PT, Badan Akreditasi Nasional. Berarti nanti statusnya itu tidak ada A, tidak ada B, tidak ada baik, tapi cuma terakreditasi. Itu tidak ada didanai Bapak Ibu, tidak ada dana pendidikan. Tapi kalau prodinya merasa bahwa dia mampu unggul, nah itu nanti daftarnya di Lamdik, Lamkes, Lampepa, pokoknya tergantung dari prodinya itu. Itu membayar tuh. Jadi memang untuk tahun 2024 tuh harus prodinya, Bapak Ibu prodi ini memang harus itu mau kemana ya? Itu memang sesuai dengan kekuatan sumber daya kita itu. Kalau kita memang baru maunya terakreditasi ya sudah daftarnya di Ban PT aja. Tapi kalau aku mau unggul, ya berarti nyarinya di lembaga akreditasi mandiri. Itu bayar tuh. Kami 52 juta kemarin Bapak Ibu untuk keunggulan kemarin. Satu prodi 52 juta, tapi kalau ada itu kan kita nggak bayar, kita sudah bayar ya. Nah kan itu. Kalau kita sudah yakin memang mau ke internasional, ya sudah kita berarti mendaftar di lembaga internasional. Nah kan itu tergantung Bapak Ibu. Prodi kami juga masih meraba-raba Bu, prodi kami juga baru belajar. Tapi kita belajar sudah membuka-buka tentang ACI. Kami kemarin memanggil Bu Widowati, Ketua LPPMP Unisa yang beliau sudah nasionalnya bagus. Kami mengundang dari Jember, kami mengundang dari UNS, kami mengundang dari UN. Ya di prodinya ya Bapak Ibu ya, bukan dekanan ya, di prodi kita sendiri. Karena nanti kita akan memanggil kayak kami dipanggil prodi pendidikan biologi, ketua prodinya itu yang memang benar-benar dia sudah bisa ACI ke internasional, sehingga dia best practice gitu. Kita akan cepat tuh. Nah, kalau kita tidak ke internasional, kita mengikuti standar kualifikasi nasional. Berarti ada CPL-nya, itu ada ranah sikap, ya Bapak Ibu, ranah pengetahuan atau sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Ada 4 tuh Bapak Ibu. Nah, untuk sikap, silakan Bapak Ibu pilih aja. Di kualifikasi itu kan ada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tulisannya harus cocok ya. Nggak usah dirubah-rubah. Di KKNI itu, di sikapnya bertakwa, menjunjung tinggi, kontribusi gitu. Nah, cuma kita tambahkan Bapak Ibu ciri khas dari program studi dan juga ciri khas dari universitas. Jadi dari 10 itu kita menambahkan 2, berarti kita ada 12 untuk sikap. Yang 10 tuliskan aja langsung dari level tadi itu Bapak Ibu, kan ada itu ya, tambahkan ciri khas prodinya masing-masing ditambahkan Bapak Ibu. Kalau kami misalnya karena pendidikan biologi, mencintai ilmu hayati dan mengamalkan kearifan biologi dalam kehidupan. Itu ciri khas program studi pendidikan biologi. Nah mungkin kalau bahasa Inggris apa Bapak? Mencintai ilmu bahasa. Dan prodinya itu? Ya, itu tergantung dari prodinya masing-masing. Jadi masing-masing prodi itu harus bisa ciri khas itu apa sih? Nah gitu. Kalau kami ya udahlah mencintai alam aja lah. Nah kan gitu. Ya kan, karena biologi. Kalau mungkin PAUD ya mungkin usia dini kali. Jadi mencintai usia dini lah apa gitu ya. Kan itu. Ya. Jadi kalau yang tingkat universitas, mungkin Universitas Pahlawan ada jargonnya. Kalau kami misalnya kan ada amanah, santun, nah itu kan ada kita itu ada asri. Jadi kita ada punya jargonnya itu kita asri. A itu amanah, S santun, kemudian R-nya itu responsif, I-nya inovatif. Nah itu kan jargon. Nah cuma tentu prodi kan tidak akan bisa semuanya diambil. Ada
amanah, ada santun, ada inovatif, ada anak. Kita pilih aja jargonnya pahlawan itu apa. Jadi setelah itu pilihlah yang sesuai itu. Kami memilihnya cuma amanah dan santun aja. Nah, itu kan kita mengambil dari tingkat universitas sampai tingkat ini. Oke. Ini Bu atau ranah silakan aja Bapak Ibu. Ini misalnya aspek sikap boleh. Tidak harus ranah ya Bapak Ibu. Ini misalnya aspek sikap. Kemudian di sini aspek pengetahuan boleh. Tidak harus ranah ya. Nah, pengetahuan ini Bapak Ibu tergantung prodinya masing-masing. Nah, kalau kebetulan kami biologi ini pengetahuan memang kalau PAUD pengetahuan apa ya? Dari PAUD yang akan didapatkan aspeknya itu kan. Misalnya kalau kami ya konsep-konsep dasar ilmu biologi, kemudian ada matematika IPA dasar, ada metodologi penelitian, misalnya kan, ada TPACK dalam pembelajaran biologi gitu. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran biologi. Jadi masing-masing prodi tentu pengetahuannya ini kan akan berbeda-beda, akan mendapatkan apa, kan itu. Nah, keterampilan umum, ini silahkan Bapak Ibu. Ini kita ada banyak, ada 10. Nah ini Bapak Ibu, ini kita juga mengambil dari KKN-nya ada Bapak Ibu. Ya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, kan itu. Itu ambil aja Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu suka. Sesuaikan dengan prodi kita. Kan itu. Ini ada semua. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa menginovasikan dari yang ada di KKNI itu tadi Bapak Ibu tambahkan boleh. Kan gitu. Menambah ciri khas dari masing-masing prodi. Ya Bapak Ibu, lanjut keterampilan khusus. Nah, tentu kalau yang khusus ini Bapak Ibu itu dielaborasikan dengan pengetahuannya. Ya kan? Dari pengetahuan tadi, aspek pengetahuan tadi, keterampilan khususnya apa gitu. Dari sini kemudian apa. Nah, kalau yang umum ini lebih ke karakter sebenarnya Bapak Ibu. Pengembangan karakter ini. Di sini nih. Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif kan itu. Ya kan? Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu kan dan sebagainya. Oke. Ini Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau karena kita sudah ke internasional, orang internasional apalagi Eropa, Jerman itu menertawakan CPL kita, capaian pembelajaran lulusan kita, atau program learning outcome. Jadi kalau orang luar negeri itu, kalau kita dari internasional itu yang dinilai adalah learning outcome-nya. Lulusannya itu mau jadi apa? Mau jadi apa? Kan itu. Nah, karena di Indonesia ini kan sukanya konseptual, ya kan? Apa ya iso? Apakah yang mampu Bapak Ibu melakukan evaluasi sebanyak 42? Punya saya ini kan berapa nih? Diketahui Bapak Ibu, 12 tambah 6, 18, ditambah 18, ditambah 11 berapa? 29 ditambah 8. 3 berapa? 37, 38. Ketawa nih orang asing melihat ini gimana melakukan penilaiannya ini prodi dengan seperti itu. Gimana menilai sikap? Gimana menilai itu? Sehingga orang asing itu maunya capaian pembelajaran lulusan itu paling banyak 15. Itu paling banyak. 8 sampai 15. Maka Bapak Ibu, kami kemarin 2 hari di Grand Elite itu memeras CPL ini menjadi 10. Jadi kami profil, kemudian PEO, program learning outcome prodi, kemudian memeras CPL ini. CPL kami peras menjadi 10. Sudah ada kemarin Bapak Ibu. Kalau mau kami tunjukkan ya, biar sedikit, dapat burung ya, tapi kan berkembang. Ini ternyata 60 orang di luar.
Nih, kemarin kami seharian dengan Prof. Pepen, Bapak Ibu. Nih, intro, kurikulum. Nah, ini Bapak Ibu profil kami. Alhamdulillah kemarin kami tampil tidak ada salahnya Bapak Ibu. Nah, jadi kami diapresiasi banyak dari 22 prodi, banyak masih kurang. Di prodi kami alhamdulillah kami tidak ada perbaikan, artinya sudah oke katanya. Nah, kan itu. Jadi kami memerasnya menjadi ini Bapak Ibu. Ini profil pendidik biologi. Jadi lulusan yang mampu mengintegrasikan pengetahuan biologi, pedagogi, dan teknologi dalam mendukung pembelajaran biologi secara profesional. Peneliti dan juga bioentrepreneur. Ini sudah di ACC kemarin. Kemudian di dalam tujuan program studi atau program educational objectivity itu kita ada 3. Ada berapa? Ada 4 Bapak Ibu. Ini kami peras menguasai aplikasi pedagogi teknologi content knowledge dalam pembelajaran biologi secara profesional, menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang biologi dan pedagogi untuk memecahkan masalah dalam kehidupan dan lingkungan kerja. Ini profesional, kemudian mengembangkan kompetensi bidang biologi, pedagogi, bidang lain yang terkait melalui pelatihan dan studi lanjut. Ini untuk akademiknya, Bapak Ibu. Ini sosialnya, menunjukkan sikap jujur, komunikatif, kolaboratif, adaptif, bertanggung jawab, disiplin, memiliki pola pikir, kewirausahaan dalam mengembangkan bidang biologi dan pendidikan biologi. Nah, ini kami sudah di ACC profil dengan tujuan program studi. CPL-nya Bapak Ibu atau istilahnya learning program learning outcome atau CPL tadi Bapak Ibu kami peras Bapak Ibu. Yang 37 itu hanya jadi 10. Nih, 10 ini Bapak Ibu. Nah, nih. Tapi lama sih Bapak Ibu FGD-nya ini berkali-kali Bapak Ibu ya. Ini membuat ini berkali-kalinya. Nah, ini intinya gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan ini kan tidak untuk kayak artinya berkembang, makanya kurikulum itu kita nggak usah bingung, kita nanti kan selalu rekonstruksi. Nah sekarang mau apa gitu. Nah kan gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu berkualifikasi nih ya Pak ya. Masih ini kan Pak? Oke, berarti masih yang ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah setelah itu Bapak Ibu harus setelah tadi CPL-nya dapat aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, baru Bapak Ibu nanti akan hubungan capaian pembelajaran CPL dengan bahan kajian. Sehingga yang dipikir jangan mata kuliahnya Bapak Ibu, mata kuliah terakhir. Jadi kita prodi itu mata kuliah terakhir. Dari profil tadi kan turun ke udah jadi, kemudian turun ke tujuan program studi, kemudian turun ke CPL, baru kita hubungan CPL dengan bahan kajian. CPL-nya karena kita banyak Bapak Ibu sikap. Nah, Bapak Ibu, semua Bapak Prodi, Ibu Prodi ini harus tahu kalau sikapnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kajiannya apa? Itu Prodi ya Bapak Ibu. Oh iya, berarti agama nih, kan gitu. Kalau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan sebagainya, oh ya mungkin ini humaniora dan agama. Jadi dari sikap tadi intinya program studi harus bisa mendolotkan bahan kajiannya apa? Sosial, humaniora, sosial apa itu masing-masing prodi akan berbeda. Kami seperti itu. Nah, ini menunjukkan sikap tanggung jawab, bekerja di bidang keahlian secara mandiri. Oh ya, berarti ini kewirausahaan, kan itu. Oh ini sosial, oh ini humaniora, oh ini agama, oh ini matematik misalnya. Silakan. Itu sikap ya Bapak Ibu. Sama juga dengan keterampilan umum. Ini bahan kajiannya, prodi harus mampu bisa ini apa sih? Apa yang mau dikaji di dalam CPL ini? Ini yang paling susah Bapak Ibu.
Jadi ini sampai berkali-kali kita FGD dengan dosen-dosen Bapak Ibu. Semua dosen dilibatkan di prodinya masing-masing. Jadi ketua prodi sudah membuat kayak peta, kemudian ditawarkan ke dosen-dosen, didiskusikan. Tapi kalau prodinya itu tidak punya peta, akan susah dalam diskusi. Jadi memang yang menjadi kaprodi tentu harus ini bahan kajiannya. Nah itu ya. Dari mana sih bahan kajiannya? Ya tentu Bapak Ibu harus dari literate, dari konsorsium tadi, dari Bapak Ibu diikuti seminar-seminar. Nanti kita akan dapatkan itu bahan kajian, nih tampilan umum, sebagainya, metode riset, evaluasi. Nah ini yang pengetahuan ya tentu konsep matematika, IPA dasar, konsep dasar biologi, prinsip metodologi, perkembangan. Nah, pedagogi ini kan setelah bahan kajiannya itu dapat, Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu dosen jangan berkelahi sebenarnya. Yang punya mata kuliah itu semuanya CPL tadi, prodi yang punya mata kuliah itu bukan dosen, tapi kadang kan dosen aku kok dihapus, remunerasiku berkurang kan itu terjadi kan di dalam prodi itu pandai-pandai kan prodi. Tapi kita kan ke CPL kemudian bahan kajian baru Bapak Ibu nanti peta kurikulum silakan buat ini peta kurikulum ini sesuai dengan profilnya apa gitu. Ini bisa Bapak Ibu buat, saya buatnya yang enak aja lah, tapi ada yang buatnya pakai bagan boleh, kan gitu. Nah ini dimatrikan semua ya Bapak Ibu, dimatrikan sikap, dimatrikan dengan bahan kajian tadi, pakai matrik atau peta kurikulum lah ini Bapak Ibu. Oke, udah buat kan Bapak Ibu? Oke, udah buat ya alhamdulillah. Nah baru muncul Bapak Ibu, baru muncul mata kuliah. Nah ini dirapatkan nih. Nah ini artinya kalau agama tadi, bahan kajian agama, muncullah mata kuliah agama-agama. Kalau sosial dan humaniora, ini yang tadi saya katakan tadi, kalau kita di UNRI ada pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan Pancasila, kami ada budaya Melayu, ada pekerta, kuliah kerja nyata, kewirausahaan, dan kami humaniora ya. Nah, ini baru kita menyusun mata kuliah Bapak Ibu. Nah, karena kita profil kita ada bioentrepreneur, kewirausahaan, berarti ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Nah, deskripsi bahan kajian prodi harus bersama-sama dosen mendeskripsikan ya Bapak Ibu, agama itu maunya apa, kemudian sosial humaniora itu apa, nah deskripsinya, kewirausahaan apa maunya, kan itu ilmu pengetahuan, teknologi apa maunya. Di sininya didiskusikan nanti. Kalau kami kan konsep ilmu lingkungan, ekosistem, sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, permasalahan lingkungan nasional global, konsep mitigasi dan bencana. Maka keluarlah mata kuliah yang namanya ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Jadi mata kuliah itu muncul setelah CPL dipetakan menjadi bahan kajian dipetakan, kita bisa deskripsi dari bahan kajian, maka muncullah nama mata kuliah. Jangan mata kuliah muncul dulu, susah nanti. Nah, kan gitu. Nah, jadi tentu Bapak Ibu disinilah nanti kaprodinya yang sama, saya juga gesek. Tapi nanti Bapak Ibu kaprodi langsung aja kita ke CPL kita. CPL kita itu seperti ini, profil kita seperti ini gitu. Mata kuliah itu bukan mata kuliah milik dosen, tapi milik program studi, kan gitu. Yang milik program studi mau dijadikan apa gitu. Nah, nanti insya Allah nggak berkelahi itu Bapak Ibu. Nah, oke. Kemudian nih kayak gini mata kuliahnya namanya penulisan karya ilmiah. Ini pengampunya Profi dan saya misalnya. Kemudian ada bahan kajian ini skripsi gitu ya Bapak Ibu. Oke ya, mungkin sama dengan Bapak Ibu tapi perjalanannya seperti itu.
Ini ada mata kuliah biologi sel, oke, terus dan kajiannya Bapak Ibu, terus nanti kita sampai mata kuliah udah selesai. Nah, baru Bapak Ibu kita susun matrik JPL program studi dengan mata kuliah. Nah nih ada MKWU, kita bukan tadi Bapak Ibu, MKWU, MKU, mata kuliah fakultas, MKKPP itu ya Bapak Ibu, ini wajib. Terus, nah nih Bapak Ibu untuk MPKM, nah untuk MPKM Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau di dalam kurikulumnya mahasiswanya itu mengambilnya 10 SKS mata kuliah pilihan, program studi setidak-tidaknya akan menyiapkan berapa ya, 20 mata kuliah, 15 sampai 20 mata kuliah pilihan. Nah kan itu, ini kami akan menambah lagi Bapak Ibu biar bisa mengakomodir MPKM, ya kan? MPKM nanti program studi itu harus bisa menyediakan sampai 25 mata kuliah pilihan Bapak Ibu. 25 mata kuliah pilihan Bapak Ibu, ini saya masih kurang nih. Jadi saya akan menambah 10 lagi mata kuliah pilihan. Nah, semakin banyak mata kuliah yang ditawarkan, nanti MPKM Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik. Mata kuliah pilihan itulah nanti akan kita tambahkan. Nah, kan gitu, ya kan? Kalau mata kuliah keahlian wajib, ya tentu kan sudah ada. Mungkin kalau bahasa Inggris apa-apa aja itu kan ya wajib ya, apa gitu. Nah ini SKS-nya jangan terlalu kecil, pelit. Kalau internasional nggak suka dia. Kadang SKS-nya itu 3-4. Jadi kalau internasional tuh yang besar-besar SKS-nya. Kadang di Indonesia ini 2 SKS, tapi dosennya itu sebenarnya lebih dari 2 SKS. Ngasih tugasnya atau dan sebagainya itu, kan gitu. Jadi kalau kita internasional itu 3-4 besar-besar SKS-nya itu. Nah, kan itu. Cuma mata kuliah pilihannya Bapak Ibu ini dibanyakan untuk MPKM. Nah, mata kuliah pilihannya ini Bapak Ibu nanti ini kami juga akan sedikit di sini. Nanti akan kami tambahkan mata kuliah pilihan sehingga anak-anak kami itu bisa banyak nanti. Kan gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa misalnya gini, mata kuliah anak kami sekarang magang di kelapa sawit. Kan gitu ya. Magang. Dia berada di semester 5 sekarang. Nah, supaya 20 SKS itu terpenuhi dia, maka dia nanti banyak di semester 5 itu akan kita susun mata kuliah pilihan. Bebas nanti dia memilih. Kalau dia di sawit, berarti mungkin mata kuliah ini saya tambahkan tentang ilmu gulma. Di sawit kan ada banyak gulma. Mungkin tentang etnobotani. Nanti karena saya bisa biar mengakomodir sekarang magang di KPP pembenihan, karena saya biologi kan, benih, fisiologi benih misalnya, kemudian tanaman obat gitu. Jadi nanti akan kami tambahkan mata kuliah pilihan ini sehingga mahasiswa kami yang memagang sesuai dengan yang sudah di MOU-kan mitra tadi bisa terakomodir. Itu di mata kuliah pilihan. Nah itu sebaiknya tuh nih. Selain nanti kita bisa elaborasikan dengan mata kuliah yang wajib ya Bapak Ibu tuh. Nih seperti ini Bapak Ibu. Kan udah semua Pak ya. Oke ya, alhamdulillah lah ya. Ini yang kurikulum kami nih. Lalu kita sebarkan ya Bapak Ibu. Nih mata kuliah reguler. Ini yang reguler ya, yang mendukung kampus Merdeka. Ini kita buat untuk pembelajarannya semester setelah juga ya Pak Prodi ya. Ini mana ya MPKM, terus mata kuliah pilihan. Nah ini Bapak Ibu, nih kegiatan MPKM di sini loh. Nih pertukaran pelajar antar prodi di PT, tapi ini tidak jalan Bapak Ibu.
Kami kemarin kan kurikulum kami kan masih ada Bapak Ibu, pertukaran pelajar antar prodi dalam PT. Nah ini kode mata kuliah, artinya ekologi perairan anak-anak kami bisa belajar di Fakultas Perikanan. Misalnya literasi media dan teknologi anak kami bisa belajar di Fakultas Teknik kan itu. Kemudian Bioekonomi Melayu dia bisa belajar di biologi. Tapi karena MBKM sudah berkembang sehingga antar fakultas itu tidak jalan nih Bapak. Nah, yang di sini asistensi mengajar. Nah, ini kemarin kurikulum kami juga masih kita sempurnakan Bapak Ibu. Nah, asistensi mengajar ini kita hanya 15 SKS, yang diakui kan 20 SKS. Nah, jadi ini tapi tidak apa-apa, kemarin saya tambahkan dengan mata kuliah pilihan Bapak Ibu. Karena mata kuliah pilihan, makanya anak kami lebih dari 144 SKS. Yang mengambil asistensi mengajar kan kami sediakan kan hanya 15 SKS. Tapi ternyata kan ini kan berkembang terus Pak Menteri. Kalau kemarin kan tidak ada aturan itu. Akhirnya harus 20 SKS. Akhirnya yang 5 SKS anak itu kami suruh mengambil mata kuliah pilihan. Nah, jadi dia bisa jadi 156 atau berapa. Nah, mata kuliah pilihannya makanya dibanyakkan. Mata kuliah media, literasi media, mata kuliahnya apalah, tergantung lah. Nah, kan gitu. Nah ini mata kuliah yang terstruktur. Ada pembelajaran, ada penilaian, ada PBL, ada praktek mengajar, ada biologi SMA, ada apa. Nah ini kita sudah sandingkan. Jadi anak kita ngambil asistensi mengajar, maka mata kuliahnya yang akan dikonversikan nanti itu adalah mata kuliah ini. Nah kan gitu. Oke. Tematik misalnya ini hanya 8, KKN tematik kemarin hanya 8. Nah ini akan kemarin kita tambahkan dengan dari mata kuliah pilihan. Ini Bapak Ibu. Nah ini reguler. Kalau anak-anak kami yang mengambil reguler ya sudah sepertinya aja 30, 21, 22 gitu ya Bapak Ibu sama. Nah kalau yang mengambil MBKM Bapak Ibu itu berbeda di semester 5. Nih. Jadi program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka kami buatkan landasan hukumnya di sini. Jadi kemudian ada alur pengembangan kurikulumnya Bapak Ibu ini semester 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini berada di semester 5, 6, 7 nih. Nah kemudian apa yang mau kita pilih dari bentuk kegiatan ini? Nah kami kan mengambilnya kan membangun desa, pertukaran pelajar, asistensi ya itu nanti yang terbaru tambah magang. Nah ini habis itu Bapak Ibu barulah ini yang MBKM. Nih semester 1 seperti ini, 2, 4. Nah di semester 5 nih Bapak Ibu sudah mulai. Nih. Nah ini BKM. Ini di semester 6 mata kuliahnya gitu. Nah ini kompetensi tambahan dari kegiatan MBKM. Jadi capaian pembelajaran lulusan. Nah ini. Nah dalam menerjunkan kita sudah ada Bapak Ibu di dalam membuat kurikulum untuk kegiatan asistensi mengajar misalnya. Kita sudah punya MOU Bapak Ibu. Sehingga anak-anak kita sudah bisa nanti oh ya di SMA 1, SMA 12, SMA Plus dan sebagainya. Oh ini bekerjasama dengan UKK dan itu di dalam MOU. Nah, mungkin Pak. Sekian dulu, bukan sekian dulu ya, kita buka sesi diskusi mungkin kalau ada pertanyaan. Nah ini mungkin pengalaman praktis kurikulum yang telah program studi susun. Nah kurikulum ini memang nanti ada perbaikannya karena kami kan akan menuju ke yang internasional sehingga nanti CPL-nya itu akan kami rubah. Kemudian mata kuliah pilihan akan kami tambah menjadi 30 mata kuliah pilihan. Nah konsekuensinya nanti dosen-dosen kan tentu membuatnya RPS-nya banyak. Itu mau tak mau gitu. Itu Bapak Ibu mungkin kita buka sesi diskusi. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kami persilahkan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya Putri Asa Lestari, Ketua Prodi Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Kebetulan saya baru menjabat sebulan yang lalu, Bu. Jadi masih memang dari awal gitu. Yang sebelumnya kami memakai ada 2 grup 2016 dan 2019. Dengan adanya MPKM ini kami sangat bersyukur. Kebetulan kami juga akan menggunakan ini dan ada bimbingan, dan terima kasih kepada Ibu Dekan yang sudah memayungi fakultas program studi yang ada di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Semoga program ini akan terus berjalan. Baik Bu, saya tadi melihat pemaparan yang Ibu sampaikan. Di situ tadi ada mata kuliah. Kalau di kami di FKIP Pahlawan Tuanku Tambusai ada MKDU, itu mata kuliah dasar umum. Yang kedua ada MKDP, mata kuliah dasar profesi, dan ada mata kuliah keahlian program studi, dan terakhir ada mata kuliah pilihan. Jadi kami di selama 3 ini yang keempat pertemuannya untuk diskusinya, kami juga memiliki dosen-dosen memiliki pendapat-pendapat sendiri tentang mata kuliah ini, Bu. Jadi kami sudah menyusun juga CPL dan MKCK, maaf. Jadi Bu, untuk membagi mata kuliah ini, apa ada presentasinya, Bu? Maksudnya apakah kita boleh menambah keahliannya sehingga nanti tercapai mata kuliah lulusannya tercapai? Apakah boleh kita menambah keahlian, atau misalnya kami kan bahasa Inggris ya Bu, jadi kami banyak mata kuliah linguistik. Atau bolehkah kami nanti mengurangi mata kuliah linguistik yang sudah ditentukan pada kurikulum sebelumnya dengan mata kuliah keahlian bahasa Inggrisnya, Bu? Jadi apakah ada persentasinya? Misalnya MKDU 20%, misalnya seperti itu. Keahlian nanti 60% gitu. Apakah boleh? Nah, itu pertanyaan saya, Bu. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar kita itu boleh dan tidak ya boleh belajar Pak ya. Kan itu. Pertama bahwa untuk pengampu mata kuliah itu yang sudah kami alami, nanti kalau Bapak Ibu misalnya akreditasi dan sebagainya itu sesuai ijazah Bapak Ibu, ijazah. Sehingga kalau misalnya ijazah kita tidak sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu, nanti kita produk kita jadi bingung sendiri. Misal kita tidak punya ijazahnya pendidikan, tapi kita ngajar pendidikan, itu susah tuh Bapak Ibu. Apalagi kita mau ke yang internasional itu ya. Jadi itu harus disesuaikan. Pertama adalah ijazah ke ijazah yang dipakai, ijazah yang terakhir. Kan gitu. Misal kalau ijazah S2-nya itu linguistik, ya sudah berarti dia kuat di linguistik. Itu apa aja temannya di linguistik. Jangan sampai linguistik itu nanti lari ke dasar-dasar pendidikan, ya kan itu tidak diperbolehkan. Apalagi mau ke internasional itu sudah diwanti-wanti nanti, jadi nilai kita rendah. Jadi pengampu sesuai dengan ijazah terakhir, bisa S2 dan bisa S3. Ya kayak di FKIP, kalau kita punya pendidikan dan yang murni itu kita bisa dua-duanya. Bisa pendidikan, bisa yang murni, tapi yang dipakai yang terakhir. Nah, untuk apakah kita bisa menambah atau mengurangi, Ibu, itu kita sudah ada ketentuan dari universitas Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau tadi kita di UNDRI Bapak Ibu, itu kan kita kan ada mata kuliah MKWU-nya sudah berapa, itu kita sudah makanya kita prodi kita tuh aduh di mana ya, bingung kita Bu. Itu kan sudah adanya. Mungkin di Universitas Pahlawan itu seperti apa? Kan gitu. Nah, ini kita menjadi patokan Bapak Ibu. Ya. Jadi mata kuliah wajib umum MKWU itu milik universitas. Itu 8 SKS kita. Misal bahasa Indonesia,
kemudian agama, kewarganegaraan gitu ya, Pancasila. Ini ditambah literasi. Di kami muncul lagi Bapak Ibu, literasi digital 1 SKS, kemudian muncul lagi budaya Melayu gitu Bapak Ibu, sehingga akan mengurangi mata kuliah keprodian. Jadi kami pun kan belum apa ditambah-tambah misalnya kan gitu. Itu di rapat kita internet juga gitu. Nah ini hak dari universitas. Jadi semua prodi akan mengambil mata kuliah wajib umum yang sama, 8 SKS. Nah ini dasarnya apa? SK Rektor di kami. Jadi ada bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan, literasi digital, ilmu lingkungan dan mitigasi bencana. Itu masuk MKWU di kami. Nah, budaya Melayu gitu. Oke. Kemudian ada mata kuliah umum. Ini juga milik universitas Bapak Ibu. Nah ini. Nah, ini sudah. Nah, kemudian yang mata kuliah fakultas ini boleh tambah, boleh kurang. Jadi untuk mata kuliah fakultas di kami kan ada 14 SKS. Itu mata kuliah yang karena kami di FI, maka mata kuliah pendidikan, karena kita calon pendidik, itu dikelola oleh fakultas. Nah itu ada sampai ke 14 SKS. Ada pengembangan pendidikan, ada dasar-dasar pendidikan, ada evaluasi sudah masuk di keprodian kita Bapak Ibu. Nah, coba ya, coba. Mata kuliah apa aja? Siapa juga tidak apa ya? Yang pendidikan nih. Nah, nih pengelolaan pendidikan, bimbingan konseling kan gitu ya. Pengembangan profesi guru, pengembangan peserta didik. Nah, itu fakultas. Itu kita tidak bisa mengurangi. Dan kita juga tidak bisa menambah. Karena itu adalah milik mata kuliah fakultas, tetapi adalah dasarnya karena kita ini keguruan, kan gitu misalnya. Jadi itu mata kuliah keguruan lah istilahnya. Tapi kalau mungkin ini kan ada mungkin mata kuliah apa? Fakultas apa? Teknik atau apa ya? Teknik. Nah, berarti dasar-dasar teknik itu apa? Jadi semua prodi itu mendapatkan mata kuliah yang sama. Nah, itu memang tidak bisa dikurangin, Bu. Mata kuliah itu. Jadi kadang-kadang apalah ya, nah, kan gitu. Apa ya? Akhirnya di prodi kita kan sedikit tuh. Kan sedikit kan akhirnya kan. Nah, kan gitu. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi 8 tambah 12 berapa ini? 20 tambah 14 berapa? 20 berapa ini? 30. Tinggal Bapak Ibu nih. Di prodi kita itu tinggal 77 SKS Bapak Ibu. Nih. Karena sudah diambil oleh fakultas dan universitas, maka di prodi itu tinggal 77 SKS. Sekarang berebut mata kuliah yang begitu banyak dosennya, kemudian menganggap mata kuliahnya dia penting sekali. Prodinya itu akan menganggap semua mata kuliah penting, kan itu, kan menganggap nah disitulah prodi itu harus kuat. Nah, jadi prodi harus bisa mengembalikan tadi di CPL dan bahan kajian. Itu kekeh itu prodi. Jadi artinya prodi harus kuat di situ. Karena nanti itu semua dosen itu mata kuliah itu cocok ini cocok, ini cocok, ini cocok. Ya semuanya cocok lah. Kemudian ada nanti defisit SKS yang dulunya 4 akan Bapak Ibu turunkan menjadi 3. Mengapa? Karena diambil oleh fakultas dan diambil oleh universitas. Jadi ada mata kuliah yang dulunya 4 menjadi 3. Nah kan itu akan terjadi itu Bapak Ibu. Nah makanya pada saat diskusi kurikulum ini di bahan kajian ini, deskripsi bahan kajian ini dimatangkan dengan kita melihat kedalaman untuk S1 Bapak Ibu. Kadang-kadang kan dosen kan karena dia lulusan luar negeri ke apa yang jauh-jauh sehingga materinya akan ditumpahkan ke mahasiswa. Nah nanti prodi akan menjawab sesuai dengan level 6
sarjana itu kan level 6 ya. Nah, di level 6 itu dikuasai Bapak Ibu di KKN itu. Sehingga tidak perlu untuk yang 77 itu tidak ini. Tetapi Bapak Ibu nanti bisa mengakomodir dosen-dosen itu di mata kuliah pilihan yang mendukung profil kita Bapak Ibu. Jadi ada dosen saya misalnya yang lulusan luar negeri tentang tanaman obat, ya sudah kita akomodir di mata kuliah pilihan tanaman obat, kan gitu. Karena kalau mata kuliah pilihan kan tergantung mahasiswa yang mengambil kan. Tapi kita atur prodi biar bisa diambil lah, nah, kan gitu. Nah, yang bisa mata kuliah Bapak Ibu bisa memunculkan mata kuliah baru. Boleh. Saya misalnya ini kurikulum 2020 mata kuliahnya seperti ini. Mata kuliahnya itu kata Pak Pepen kemarin, Prof Pepen, kita mata kuliahnya itu yang bisa dimengerti. Kalau bisa Bapak Ibu melihat di web yang internasional sehingga nanti kalau asisten dari luar negeri itu tidak bingung mata kuliahnya apa sih ini maunya ini. Misalnya, jadi mata kuliah yang bisa dimengerti banyak orang tapi keren. Usahakan Bapak Ibu munculkan mata kuliah misalnya kalau apa ya, mata kuliahnya lurus ini kan nggak menarik ya Bapak Ibu ya. Linguistik 1, linguistik 2, linguistik 3, 4, 5 ada menarik ya. Itu kan turunan aja. Nah, linguistik 1, linguistik 2, bahasa 1, bahasa 3, bahasa 4, apa jelas tuh. Bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Saya sinetron aja di buatnya. Jadi buatlah masing-masing itu dengan nama yang sesuai dengan CPMK-nya dia. Nah, itu prodinya jadi linguistik tuh dibuat banyak-banyak. Itu prodinya. Nama mata kuliah bisa diganti Bapak Ibu, bisa. Tapi misalnya mata kuliah itu kan gini, media kan sudah nggak keren. Nah, tambahlah apa namanya? Tambahlah mungkin literasi media pembelajaran media abad 21 boleh ya. Linguistik abad 21 boleh aja. Jadi bahannya 19.000. disesuaikan. Oke, silakan. Gitu ya. Ya, ada itu mungkin ya. Boleh. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Fiano dari Teknik Industri. Kami di Teknik Industri itu ada asosiasi yang namanya BKSTI. Jadi mereka itu memiliki 96 SKS yang harus masuk di prodi. Selebihnya sekitar 45, berarti itu mata kuliah dari universitas sama fakultas sama potensi di prodi. Terus ini Bu, memang di BKS itu tidak ada yang memunculkan mata kuliah seperti apa namanya MBKM magang belajar. Makanya ini yang mau saya tanyakan, untuk MBKM magang itu kami masih agak susah untuk menentukan CPL-nya. Kemudian nanti yang disesuaikan dengan mata kuliah apa yang akan kami masukkan di situ. Karena untuk semester ini di Teknik Industri ada 2 orang yang magang MBKM yang di bawah koordinasi Bu Sari itu di apa namanya Bu Sari sama yang di apa namanya di kegiatan GRN juga yang di Batam. Jadi kami belum dapat nih gimana sih untuk menentukan CPL-nya nih. Karena khawatirnya nanti ketika mereka magang di sana rupanya CPL tidak sesuai dengan mata kuliah yang akan kami akui gitu. Mohon sarannya bagaimana menentukan CPL yang bagi mahasiswa yang magang itu. Terima kasih Bu. Bapak, untuk apa namanya, untuk MBKM itu kan sebenarnya sekali lagi bahwa MBKM itu kan CPL-nya itu kita bisa ke CPL yang ini Bapak, yang
inovatif, kreatif, tanggung jawab, adaptif gitu. Jadi anak-anak bisa ke Batam, itu bisa di situ. Jadi kita bisa memasukkan yang di keterampilan khusus, keterampilan umum itu bisa Bapak. Itu masuk ke MBKM, ke magang Bapak Ibu, ke magang kan gitu. Bisa. Kan kalau misalnya Bapak, kami kan ini PR sama dengan CPL ya Bapak ya. Ini program learning outcome. Nah, MBKM itu Bapak, ini kan bisa kita cantolkan di misalnya pemecahan masalah dalam lingkungan kerja, presentasi ide secara argumentatif, komunikasi baik lisan secara efektif menggunakan media komunikasi tepat sasaran. Ini kan bisa Bapak menerapkan prinsip, bisa menunjukkan sikap tanggung jawab, pekerjaan, kreatif, teliti, disiplin, toleran, adaptif, mandiri. Ini kan bisa masuk MBKM Bapak. Yang PLO 4 yang kayak gini. Anak Bapak dengan magang yang ada di Batam, dengan di industri mana, berarti kan dia punya tanggung jawab, dia punya kreatif, dia punya inovatif, disiplin, gitu, mandiri, itu bisa. Jadi maka di dalam penyusunan nanti Bapak bisa masuk ke sikap nanti. Kalau Bapak ini kan kita sudah bank internasional sehingga dari 38 tuh saya peras menjadi 10. Nah kalau Bapak yang masih banyak tadi, larikan ke CPL sikap kan bisa Pak. Sikap-sikap yang dia kesana. Makanya tadi saya mendengarkan kemarin Prof. Pepen ini dari ITB, beliau dari ITB kan juga sebenarnya MBKM ini adalah bagaimana membawa mahasiswa kita itu ke keterampilan umum. Jadi Pak Nadiem itu menginginkan anak-anak kita itu keterampilannya bertambah dengan dia melakukan kegiatan belajar di luar program studinya kan gitu. Jadi ini sudah terlampaui Bapak. Nah, bisa juga di keterampilan misalnya Bapak keterampilan pengetahuan. Nah maka tadi Bapak kalau industri Bapak dari awal ini magang itu sudah difikirkan gitu. Memang misalnya kalau kita apa sih inginnya industri apa? Misalnya kita sudah tidak kayak kami karena di biologi tidak akan mungkin saya menghantarkan mahasiswa saya misalnya di pabrik elektronik, tidak mungkin. Maka kami sebarkan anak-anak kami ini di perkebunan sawit, penelitian sawit, ke RAPP, Rio Andalan PAP, karena di situ kan ada pembibitan, ada. Jadi sesuai dengan pengetahuan kita. Nah itu. Jadi saya magang misalnya di Koka Jember. Anak kami ada 5 mahasiswa ada di sana, tapi dia pusat penelitian coklat dan kopi. Nah, karena kami di biologi, tentu di sana kan dia bisa belajar bagaimana fisiologi kopi, bagaimana fisiologi coklat kemarin itu. Malah kemarin itu Bapak, anak kami yang 5 yang magang di Jember, udah pulang Bapak, itu bisa dijadikan skripsi. Jadi laporan magangnya dia, karena dia di fisiologi tadi, tanaman itu, dia punya laporan, dia punya data-data, maka kami selaku Kaprodi itu bisa. Kemarin dia sudah sebenarnya proposal, pembimbing 2-nya saya ambil dari Koka Jember sesuai dengan bidang ilmu. Jadi di industri Bapak, misalnya industri apa Bapak? Teknik industri, tapi industri apa Pak? Mau? Nah, bisa pengembangan produk. Nah, mungkin Bapak udah angannya mungkin pengembangan produk apa, misalnya industri sawit juga bisa Pak. Nah, teknologi tepat guna bisa. Bapak di RAPP juga bisa. Bapak di sawit juga bisa. Buat banyak Bapak kalau industri. Nah, jadi CPL-nya Bapak buat yang pengetahuan Bapak. CPL-nya itu. Nah, jadi di situ misalnya menerapkan apa Pak? Menerapkan bisa Bapak sebenarnya ini mendesain dan melaksanakan penelitian dengan menggunakan prinsip metodologi penelitian biologi. Bapak misalnya bisa mendesain dan melaksanakan penelitian dengan menggunakan prinsip metodologi penelitian teknik industri, nah, kan gitu. Nah, jadi
CPL itu dibuat kalimat yang bisa mengakomodir basic ilmu Bapak. Ya, maksudnya CPL-nya itu jangan satu-satu Bapak. Jadi misalnya kan kalau saya kan misalnya gini, menerapkan pengetahuan pedagogi, merencanakan, menyelenggarakan evaluasi, ini mengakomodir banyak pengetahuan dasar-dasar pendidikan, bimbingan konseling, evaluasi, media, macam-macam pendidikan itu masuk ke PLO yang ke-7. Nah, jadi CPL itu yang kalimatnya ini diklasterkan. Jadi cara membuatnya itu kalau sudah punya kurikulum tadi itu Bapak, itu diklasterkan, Bapak bisa membuat kalimat Bapak. Nih, misal gini, mata kuliah wajib umum MKWU. Bapak buat ini kalimat ini yang bisa memayungi mata kuliah ini. Kalimatnya susah ya Pak ya? Nah, maksudnya nggak nanti bisa menyangka jadi industrinya Bapak itu ke CPA yang mana gitu maksudnya. Itu kalau di KADU udah disiapkan semua sama asosiasi CPL 1 sampai 10 tuh udah ada semua. Iya. Makanya tinggal masukkan aja. Sebenarnya dari permasalahan tadi kan gimana untuk mengakui CPL mereka, tapi tadi udah disampaikan sama Ibu seperti kerjasama dalam tim atau apa itu kan udah bisa diakui. Pak, tapi kalau semuanya ikut konsorsium nggak boleh loh Pak. Ya. Kalau Bapak semuanya masuk ke situ kemudian kita tidak punya ide boleh Pak. Makanya kami ada penambahan Bu, ada apa namanya seperti keunikan prodi itu ada, kami sudah menambahkan. Iya, jadi wajib ditambahkan Pak, ya, keunikan dari prodi kita Pak. Nah, kami kan juga punya asosiasi konsorsium pendidikan biologi Indonesia Pak, ya kan? Tapi dia tidak membatasi CPL-nya harus seperti itu, tetapi artinya kita harus mengakomodir evaluasinya media itu sehingga prodi bisa leluasa, tidak tertutup untuk itu ya, kan gitu ya. Atau mungkin apakah kalau di kedokteran Pak, di kedokteran itu kan memang dia punya aturan yang sudah bagus juga, tetapi juga tidak harus itu, tapi mungkin ada jantung, ada tentang anatomi jantung, tentang ini itu harus masuk gitu. Tapi apakah kalimatnya juga dibuatkan Pak? Udah dibuatkan semuanya Bu. Iya, paling mungkinnya ya di fakultas gitu. Senang itu Bapak itu ya. Ceritanya sudah oh, bagus lah ya. Oke. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita masih punya sisa waktu 5 menit. Kami masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Ibu, saya ingin sekedar minta Ibu untuk sharing terkait magang yang dilakukan di program studi Ibu. Karena memang kebetulan saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat kan memang ada magang kami Bu, gitu kan ya. Kalau saya lihat dari pedoman penyusunan kurikulum yang ada dalam buku panduan itu, MBKM bisa diklaim 20 SKS jika magang selama 6 bulan. Kalau yang saya baca dulu. Nah, untuk pengalaman Ibu seperti apa? Kemudian apakah ada supervisi yang dilakukan oleh dosen atau seperti apa? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke Bapak, memang kan magang 6 bulan. Tapi kita hitungnya Pak, tidak 6 bulan dalam artian 6 bulan Bapak bisa juga lakukan 3 bulan. Karena kan, tetapi waktu hitungan jam Pak. Jadi kalau anak kita misalnya 20 SKS, misalnya 1 jam dihitungnya berapa Pak 1 hari? Ya, nah itu dihitung Pak. Dihitung, jadi rata-rata Bapak hitung, kemudian nanti
selama anak kami itu selama full di lapangan RAPP dan itu ya 3 bulan Pak. Tetapi dia akan membuat laporan, membuat apa itu. Nah, jadi jatuhnya tidak 6 bulan Pak. Nah, tidak 6 bulan di lokasi, tapi yang di pabriknya itu ya sekitar kami di RAPP itu sekitar dari bulan September, Oktober, November, 3 bulan Pak. Itu yang belum Tetapi Pak, enggak Pak, yang buat magang, karena kegiatannya namanya kan magang. Nah, yang pemula seperti kita ini Pak, kita mengambilnya itu yang struktur aja Pak. Struktur itu artinya akan dikonversi dengan beberapa mata kuliah, kan gitu. Karena kan ada penilaian yang non struktur, terstruktur. Nanti Bapak akan membuat semacam persiapan yang agak rumit lah. Tapi yang paling mudah kita konversikan dengan mata kuliah itu. Nah, makanya di mata kuliah misalnya di semester kami ini ada yang di semester 5 di RAPP itu kan Pak. Maka di mata kuliah pilihan itu yang dia banyak. Ada mata kuliah wajibnya berapa SKS, dia tambahkan mata kuliah pilihannya itu sehingga dia bisa rata-rata 20 SKS yang sekarang ini. Nah, kan itu. Nah, di dalam pelaporannya tentu kami membuat Pak, misalnya magang dunia industri ini ada nih Pak, misalnya kan apa yang mau dikerjakan dia, apa yang mau dikerjakan anak kesana itu apa gitu. Nah, misal anak kami misalnya di pembibitan di RAPP, dia belajar kartu jaringan, dia belajar bagaimana cara mengenten, dia belajar bagaimana cara memotong-motong tanaman, dia belajar bagaimana membuat pupuk. Ini dari dokumentasinya itu banyak yang sudah ada itu Pak. Kemudian kalau di kelapa sawit dia belajar tentang gulma. Di sawit itu kan Pak, nanti gulma dia belajar. Kemudian bagaimana dia cara memilih buah sawit yang itu. Nah, makanya Bapak untuk mengkonversikan itu di mata kuliah pilihan kita itu ada teknik pembibitan, ada teknik fisiologi, ada, tapi ada Pak, ada 3 mata kuliah yang kurang matching Pak. Karena kan memang kurikulum kami kan belum kami revisi, ya sudah kami terjunkan kan gitu. Nah, misalnya enggak mata kuliah pendidikan juga ada Pak kami, ada literasi media yang kami konversikan dengan kegiatan magang. Jadi ada literasi media, ada AMDAL, ada teknik pembibitan, ada gulma, ada apa itu sampai 12 SKS. Nah, itu masing-masing mata kuliah itu kita buat Bapak penugasan. Jadi untuk menilainya tergantung dari prodinya bagaimana membuat draft untuk persiapan anak-anak magang. Jadi anak sebelum magang itu kita sudah punya draftnya. Nah, di kami anak nanti akan membuat pelaporan tentang magang yang seperti dia membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kayak skripsi. Nah, nanti dari laporan itu kalau dia bisa teruskan menjadi proposal, akan kita lanjutkan menjadi proposal dan kerjasama dengan RAPP misalnya pembelian dan atau kaca jaringan. Nah, di situ Pak, jadi artinya anak-anak kami di sana akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Dosen kami itu sudah memberikan tugas disesuaikan dengan keadaan di sana. Literasi media, anak kami membuat media pembelajaran SMA yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka dengan mengangkat sumber belajar yang ada di RAPP. Kebetulan tanamannya kan akasia, ya kan? Nah, sehingga dia memoto akasianya, jadi nanti dia masukkan itu menjadi sumber belajar. Dia membuat media pembelajarannya apa kan? Itu ada dosen media yang memberikan tugas. Nah, jadi kalau kami membuat ini BA-nya tidak bisa Pak ya. Kami ada tuh Excel itu tugas dosen misalnya mata kuliah ini ya gitu Pak. Misalnya tentang AMDAL, ada dosen kami mata kuliah AMDAL saya selaraskan konversikan dengan magang. Jadi karena dia di kelapa sawit, AMDAL analisis dampak lingkungan itu di rambu-rambu dosennya itu bagaimana dia menyusun AMDAL dengan menggunakan objeknya yang ada di RAPP. Jadi si anak selain mendapatkan pengetahuan magang di sana,
tapi itu bisa diambil dikonversikan dengan mata kuliah. Itu yang kami lakukan untuk sementara itu Bapak. Yang jadi nanti nilainya itu nanti anak-anak ada nilai laporan, nilai penugasan dari dosen, nilai presentasi ujian. Jadi nanti anak-anak yang magang itu akan melaporkan hasilnya, akan diuji oleh dosen pembimbing. Kami melakukan monitoring evaluasi 2 kali Pak. Pengantaran kami antarkan kemarin di RAPP itu monitoring evaluasi sekali, besok monitoring lagi. Nah, jadi kita 2 kali monitoring evaluasi anak-anak kita magang. Besok Selasa kami juga berangkat Pak ke Demai untuk monitoring evaluasi anak-anak, melihat dia di sekolah-sekolah itu apa kendalanya apa, kemudian dia melihat kita ngajar. Besok tanggal akhir November kami juga monitoring evaluasi di Kelapa Sawit Medan. Nah itu Pak. Jadi memang MBKM sangat apa ya Pak, berjenjang, dan prodi kadang-kadang dana amunisinya ini lebih nur yang tidak ada. Itu yang kita kendala juga kami di prodi nur. Jadi kadang-kadang pandai-pandai gimana monitoring evaluasi sampai pinter dari mana dananya ya, sampai pinter dari mana. Nah itu yang menjadi kesan dari dosen. Tapi minimal Bapak kami bisa melakukan monitoring secara daring. Jadi anak-anak kami monitoring secara daring dengan Zoom gitu kan. Pada saat dia di lapangan atau apa kemarin, kamu ngapain di lapangan? Ya sudah, kita lihat sekarang. Karena memang tidak ada dana. Nah, tapi monitoring yang kedua bisa kita ke sana. Tapi minimal monitoring sekali. Itu Pak. Iuran apa di Pak tadi? Iya, ketelan lah ada sedang-sedang. Salah. Sekali-kali Kemendagri kan tuh. Baik Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu, kegiatan diskusi kita akhiri sampai di sini. Boleh berikan apresiasi kepada Bapak, kepada Ibu pemateri kita siang hari ini. Baik, dengan berakhirnya kegiatan diskusi, maka berakhir kegiatan workshop kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri Bu Dr. Sri Wulandari atas kehadirannya dan penjelasan serta ilmu yang diberikan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop yang sudah hadir hingga sampai sore hari ini. Baik, sebelum kegiatan kita tutup, kami mengundang Bapak Ibu semua peserta workshop untuk dapat foto bersama ke depan bersama pemateri kita. Saya sebagai MC mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.